Jordi Ahmad, Klok, siapa lagi Bagot. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Tetap konsisten dengan pernyataannya. Ya, Kontra naturalisasi. saya nggak bicara kontra. Tapi Saya punya analisis terhadap itu. Gue juga heran Towel itu. Dan ya yang lebih bikin lucu lagi Towel marah-marah. Kenapa si Sintayong pakai Nathan? Itu orang tolonglah jangan dikasih panggung lagi media-media. Udah, beli gue. Yaudah, skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam pecinta sepak bola Indonesia, salam timnas, pecinta timnas Indonesia. Mari kita kembali berdiskusi mengenai isu-isu sepak bola yang sangat hangat pada akhir-akhir ini, karena timnas kita masih akan menjalani kualifikasi playoff untuk Olimpiade ke Paris. Dan diskusi tentang sepak bola itu sangat menarik. Semua media, semua sosial media, stasiun televisi itu pasti mengangkat isu-isu sepak bola. Karena kenapa? Ya karena sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Yang dimana Indonesia sebanyak 200 sekian juta ya penduduknya. Di awal video saya menampilkan cuplikan mengenai diskusi yang diadakan oleh Aiman ataupun Ainus. Saya waktu itu kemarin malam nonton secara live streaming. Habis itu saya nonton lewat televisi, saya nonton secara full, dan diskusi tersebut emang sangat seru ya, dimana diskusi tersebut ada pengamat sepak bola tercinta kita Bung Towel, ada juga dari pihak PSSI, dari mantan pemain, dari pihak presiden ataupun pemilik klub, sampai mantan ketua umum PSSI yaitu Nurdin Halid. Di diskusi tersebut ada beberapa catatan yang sangat menarik untuk kita ulas ya. Di awal cuplikan video, di sebelum intro itu saya menampilkan cuplikan dari Ferry Irwandi, salah satu YouTuber ataupun ya YouTuber sebagai saya itu dia adalah salah satu YouTuber sangat ya pintar. Dia mantan ASN, berhenti dari Kementerian Keuangan, terus bahkan dia dekat dengan Bu Sri Mulyani sampai mengatakan, Bung Towel, udahlah, jangan dikasih panggung terus untuk Bung Towel. Mungkin masyarakat Indonesia sepakat dengan pernyataan Ferry Irwandi, cuma kalau sampai nggak dikasih panggung terus, rasanya sangat tidak mungkin, karena bagaimanapun media sangat membutuhkan semacam orang kontroversi karena untuk mengangkat ya menaikkan rating dan sebagainya. Oke, itu untuk intro. Kita masuk kepada video pertama, cuplikan ataupun dari salah satu mantan pemain timnas tahun 70-an, Anjas Asmara. Saya tidak kenal karena mungkin tahun 70-an adalah masa-masa itu zaman ayah saya kali ya, yang usianya 60 tahun sekian, ataupun bahkan ibu saya itu tahun 70 lahirnya. Jadi anggap saja ini bapak-bapak mantan pemain timnas yang sangat hebat pada zamannya. Kita ulas seperti apa ungkapannya ataupun statementnya. Pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik, no skill. Siapa no skill? Sintayong. Kenapa ada katakan no skill? Di mana itu? Di mana anunya? Kalau mau berdiri boleh loh, silakan. Enggak, anak-anak ini selalu lihat bola, tidak lihat orang yang bergerak. Golnya dari situ semua itu. Kenapa Sintayong tidak latih itu? Satu. Kedua, Jordi Ahmad, Klok, siapa lagi Bagot. Itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot. Itu tidak lebih-lebih amat dari pemain-pemain lokal. Dia harusnya lebih menunjukkan skillnya. Karena saya ini dibesarkan oleh Will Curver, pelatih terbaik di dunia untuk skill individu. Jadi bukan saya tidak setuju naturalisasi ini. Naturalisasi ini mesti asal jangan comot. Aduh, cuma saya kita mesti memaklumi beliau adalah sudah sepuh, konon katanya udah 75 tahun, artinya udah hampir setengah seperempat abad, artinya untuk mencapai 1 abad itu butuh seperempat tahun lagi.
Pertama, beliau mengatakan bahwa anak-anak bermain bola itu ke belakang, tidak ke depan. Gak ada goal getter, susah cetak gol, pakai bus dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah, ini Pak Anjas ini melihat gak ketika kita bermain melawan Jordania, melawan Korea Selatan, itu kita berani pegang bola. Kan yang paling mengagetkan ketika melawan Jordania, itu gila banget itu. Walaupun pada waktu itu si Rafael tidak mencetak gol, tapi kita mampu mencetak 4 gol. Artinya apakah Rafael Struijk itu mandul ataupun tidak ikut berpartisipasi ataupun tidak ikut mempengaruhi ataupun tidak ikut dalam mencetak gol? Enggak. Justru Rafael Struijk itu adalah tipe pemain yang benar-benar mampu memecah konsentrasi pemain kawan. Oke, ya mungkin beliau ya begitulah. Terus beliau mengatakan bahwa siapa itu Jordi Amat, siapa itu Erkan Bagot, siapa itu Makro. Astagfirullahaladzim, Bapak coba Bapak minta tolong pada anak ataupun cucu Bapak cari tahu ketika nama siapa itu Jordi Amat. Jordi Amat kelasnya itu udah di atas pemain-pemain lokal kita. Dia pernah bermain bersama Osasuna, Real Sociedad, bermain melawan Swansea City, pernah duel dengan Ronaldo, Messi, dengan Wayne Rooney. Itu kurang bagus gimana? Erkan Bagot main di Liga Inggris. Saat ini dia main di klubnya Erkan Bagot itu udah promosi ke Liga Inggris. Usia dia masih 20 tahun ataupun 21 tahun, masih sangat panjang. Tapi dia udah main di Liga Inggris, pengalamannya bagus. Markov mungkin ada salah satu pemain naturalisasi yang emang dia itu mandiri, tidak dinaturalisasi oleh PSSI. Dia dalam skema permainan untuk PSM sangat bagus, permainan untuk Persib saat ini juga sangat bagus. Jadi mungkin Pak Anjas ini tidak begitu update ya, mungkin next bisa meminta tolong anak cucunya untuk mencari tahu profil pemain. Itu sih. Oke, kita ke video yang kedua. Itu mengenai ini dari Arya Sinulinga. Dia pada diskusi tersebut emang sangat ngegas ya, mungkin watak orang Batak ya, kalau ngomong itu sangat keras, tapi itu hal yang biasa sih bagi orang Batak ya. Tapi di sini saya ambil cuplikan dari beberapa TikTok, mungkin teman-teman bisa cek secara penuhnya di YouTube-nya iNews, tapi sangat seru diskusinya itu. Dia mengatakan begini. Oke, kita cek videonya. Kalau kita benahi liganya butuh 6 tahun bos. Kalau lu mau semifinal kayak Olimpiade sekarang butuh 6 tahun lagi baru mau. Dia berak-berakan, tidak seperti Erick Thohir agak sedikit slow, tidak terlalu membuka ke pabrik. Tapi dari sini emang masuk akal. Butuh 6 tahun untuk membenahi liga, masuk akal. Butuh 6 tahun untuk bisa mencapai semifinal. Artinya ada target tertentu 6 tahun itu, betul. Membenahi liga kita yang sangat amburadul, dari pemasangan supporter, jadwal sangat amburadul, wasit yang suka bermain, itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu setahun 2 tahun. Enggak begitu bos, butuh ada prosesnya. Erick Thohir ketika jadi ketua umum, dia membenahi wasit, menjadikan wasit Jepang sebagai pemimpin laga, mendatangkan instruktur wasit dari Jepang. Erick Thohir juga berjanji akan pakai VAR mengikuti perkembangan sepak bola modern. Waktu itu kalau semua yang jadi bukan Erick Thohir, yang namanya VAR itu hanya impian aja. Liga kita sangat tertinggal jauh. Di ASEAN yang pertama kali menggunakan VAR itu Thailand menggunakan VAR, terus disusul oleh Singapura pasti ya, karena itu kan, terus juga kalau nggak salah Vietnam menggunakan VAR juga. Jadi tidak sebentar, butuh waktu proses membenahi liga ini. Tinggal kita juga sebagai supporter mesti bisa diajak kerjasama juga. Butuh waktu 6 tahun sampai ke sini ya, betul. Ini Sintayong itu kecepatan aja bisa sampai tembus semifinal. PSSI minta berapa besar, sama Sintayong dikasih 4 besar. Kan gila itu. Banyak orang gila yang seperti itu. Naturalisasi di era Pak Nurdin berbeda dengan naturalisasi Bedanya? sekarang.
Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim, dulu hanya 2. 2010 AFF, final AFF yang kalah sama Malaysia. Christian Gonzalez prosesnya 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Dia secara legitimate di Liga Indonesia saat itu kan berturut-turut top skor. Naturalisasi yang natural. Maksud saya secara natural sepak bola. Bahwa itu tidak ada, kalau Irfan Bahdim ada darah Indonesia. Ya. Gonzalez memang nggak ada, maka dia pakai aturan yang 5 tahun berturut-turut. Dan dia menikah dengan wanita Indonesia, kan begitu. Tapi artinya bukan yang secara masif dilakukan seperti sekarang. Di era Iwan Bule, Ketua Umum PSSI Iwan Bule, itu kan 3 atau 4. 3 itu Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot. Katakanlah saya menyebut 3 secara sosok, plus Maklok lah yang mandiri kan. Maklok juga nggak ada tuh darah Indonesianya, dia mandiri lah. Di era Erick Thohir, dalam kurun waktu setahun, termasuk sampai saat ini kan udah 9. Termasuk yang terbaru Martin Paes. 10 jadi ya? 9. Oke. 9. Jadi ini sesuatu yang berbeda prosesnya gitu loh. Lalu secara hukum kan harus ada kaitan darah Indonesia. Poin saya dari sudut pandang sepak bola bukan itu. Bukan soal naturalisasinya. Tetapi yang terburuk dari naturalisasi adalah ekses pembelahan yang terjadi di publik sepak bola. Jika kita bicara naturalisasi, mengkritisi dari sudut sepak bola, lalu muncullah stigma pro naturalisasi, anti naturalisasi. Ini cuplikan di awal di awal diskusi, karena dia di awal-awal mungkin menit 10-an itu Bung Toel mencoba meruntutkan proses-proses naturalisasi ya dari zamannya Pak Nurdin Halid. Itu Piala AFF 2010 itu emang ada Irfan Bahdim sama Gonzalez. Itu tahun dimana saya udah mengerti tentang sepak bola, makanya ketika kalah melawan Malaysia itu nangis itu saya SMA kelas 3 atau kelas 2 gitu, udah mulai paham apa dinamika persepak bolaan di Indonesia, walaupun memang dari kecil udah seneng sepak bola gitu. Terus zamannya Iwan Bule itu ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat sama siapa Maklok yang Maklok secara mandiri. Terus di zaman Erick Thohir itu udah ada 9, yang hanya itu adalah Martin Paes, dan dia emang Bung Toel, so saya lihat emang dia tidak senang dengan naturalisasi yang sebegitu masif pada tahun zamannya Erick Thohir, yang dimana itu ada diksi di video di cuplikan ini ya terakhir ini bahwa menimbulkan perpecahan, stigma kalau ada stigma anti naturalisasi. Sebetulnya saya yakin seperti yang dikatakan oleh Coach Justin, mengatakan bahwa 99% masyarakat Indonesia itu sangat setuju dengan naturalisasi. 1% itu mungkin Bung Toel adalah salah satu, maksudnya 1% itu artinya sebetulnya saya mengamati yang dimaksud dengan perpecahan justru dengan ungkapan-ungkapan statement-statement Bung Toel ini yang saya anggap bahwa beliau adalah salah satu pengamat yang sudah berkecimpung di dunia bola sudah lama, sudah pernah di PSSI, udah lama gitu Bung. Saya pertama kali mungkin nonton bola itu pasti ada Bung Toel, artinya sebagai pengamat atau sebagai komentator. Ketika mengungkapkan statement bersuara di ruang publik yang dimana itu bertentangan dengan mayoritas masyarakat pecinta sepak bola, maka akan ada perpecahan, akan ada setuju tidak setuju. Karena bahkan Bung Toel diserang habis-habisan, dirujak habis-habisan oleh netizen, bahkan sempat ikut keluarganya pun juga ikut-ikutan diserang. Dan ini emang saya rasa tidak menimbulkan perpecahan, hanya saja menimbulkan emang di sosial media yang sangat begitu masif menyerang Bung Toel. Itu sih. Lanjut. Local pride gitu loh. Ya itu yang sebetulnya nggak bagus. Local pride atau local pride beda deh. Tadinya local pride gitu loh, cuma diplesetkan menjadi local pride lah. Kan itu yang buruk sebetulnya dalam atmosfer sepak bola Indonesia. Nah nggak boleh ada pembelahan. Sepak bola tuh esensinya nilai ini adalah unity kan, salah satunya kan respect fair play. Bagaimana kita memahami naturalisasi dalam membangun tim nasional? Naturalisasi yang instan dalam membangun sepak bola. Lalu apa naturalisasi posisinya? Ya akselerasi naturalisasinya.
Maka ketika ada sebuah akselerasi dari sudut pandang sepak bola, katakanlah saya sebagai pengamat, saya bertanya misalnya, desain naturalisasinya seperti apa? Sebagai pengamat, Bung Toel mempertanyakan seperti apa desain naturalisasinya. Mungkin ini yang bisa menjawab adalah orang federasi ya, seperti Bang Hamdan Hamedan yang dulu di PSSI ya, yang ikut proses naturalisasi. Ada Hasani Abdul Ghani, terus ada mungkin Ratu Tisa. Cuma di sini saya menemukan cuplikan video dari Ratu Tisa yang dimana Ratu Tisa itu sedang podcast dengan Kaisang Coach Justin. Dia sedikit membeberkan mengenai naturalisasi. Kita coba cek ya seperti apa cuplikan videonya ya. Saya ini dapat di TikTok sih, makanya sangat ini sih. Oke. Naturalisasi itu selalu dipandangnya itu sebagai taktikal. Iya. Ini adalah strategi taktikal jangka pendek. Itu pasti. Jadi itu dulu garis bawahnya. Jadi dua statement itu nggak bisa dibenarkan karena yang area pembinaan ini lama buahnya. Nanam dulu bibitnya, belum lagi kalau ada badai, pokoknya udah tinggi sedikit, hujan, tanam lagi. Jadi ini lama. Nah, kita memerlukan dan kita kan disuruh menang oleh kan sekarang. Ya kan itu. Ya, betul. Mainnya besok udah suruh menang sekarang, ya? Gimana? Kira-kira itu kan pressure-nya sudah seperti Ya netizen kita emang kandung semuanya. Oke, lanjut. Ini emang Ratu Tisa sedikit menjelaskan mengenai naturalisasi ya, emang masuk akal sih. Kita meminta untuk bisa menang, apalagi Bung Toel selalu mempertanyakan prestasi AFF sebagai. Saya yakin kalau seumpama dia mungkin teman-teman bisa sama-sama sepakat. Misal nih, kemarin Piala AFC U23 kalau seumpama full tanpa ada pemain abroad, tanpa Justin, Ivar, Rafael, sama Nathan, kira-kira bisa lolos grup gak? Itu sih pertanyaannya. Kalau saya pribadi secara subjektif tidak akan bisa lolos grup, akan dirujuk bisa-bisa karena keempat pemain ini sangat betul-betul mempengaruhi. Bahkan Roberto Mancini itu mencatat 3 nama pemain abroad, Nathan, Ivar, sama Justin, pemain yang sangat menonjol, plus Marcelino Ferdinand. Kita ambil contoh ketika Asian Games full pemain Liga 1 hancur itu, kita kalah lawan Korea Utara di puncak babak penyisihan grup, kita kalah sama Hong Kong atau Taiwan, kita kalah sama di grup kita kalah 2 kali ya, kita lolos 8 besar itu sebagai peringkat 3 terbaik. Lawan Uzbekistan 16 besar, kita hancur. Jauh banget permainan antara Asian Games sama AFC U23. Terima kasih, sampai jumpa.